Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Gimana, sehat semua nggih Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas pasal yang selanjutnya. Kemarin faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Wa sunanuhu asratu asya'in. Berbicara tentang wudu, ya, kalau kita melihat ayatnya, ya, di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian hadis yang lain, di antaranya hadis Utsman, da'a bi wudu'in. Utsman bin Affan meminta kepada mantan budaknya untuk mengambilkan air untuk berwudu. Kemudian faghassala yadahu thalatha marrat. Kemudian fatamadmada wastansaqa faghassala wajhahu, dan seterusnya sampai akhir. Di situ tidak disebutkan ini wajib, ini sunnah, Pak, ya. Tapi ini istilah para fuqaha, istilah para ulama fikih, para pakar fikih. Melihat ayatnya nggak ada kata-kata wajib di situ. Melihat hadisnya tidak ada kata-kata sunnah di situ. Lalu kenapa di sini dibedakan? Supaya kita tahu status hukum dari setiap bagian-bagian wudu itu. Kemarin kalau wudu yang wajib itu fardu sama dengan wajib. Itu ma talaba syari' ala wajhil hatmi awil ilzam. Yang Allah minta, yang Rasulullah minta itu secara tegas. Itu namanya wajib. Lalu hukumnya apa? Hukumnya yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Itu hukumnya. Kalau artinya tadi yang diminta oleh syariat secara tegas. Adapun status hukumnya, wajib itu kalau ditinggalkan dia berdosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Sunnah sebaliknya, yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakan dapat pahala sama seperti wajib, tapi ketika ditinggalkan dia tidak berdosa. Nah, ini disimpulkan dari beberapa bentuk-bentuk ataupun sighah-sighah, ya, bentuk ketika Allah berkhitab. Khitab itu mengajak kepada manusia, kepada hambanya. Mengajak kepada manusia pada hambanya. Nah, di dalam ayat itu misalkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu. Nah, itu kan. Jadi bentuk ketika Allah meminta, kalau kalian hendak sholat, basuhlah, cucilah muka kalian. Itu perintah. Kemudian disimpulkan oleh para ulama, al-aslu fil amri lil wujub. Karena itu perintah, maka hukumnya wajib. Selama tidak ada dalil yang mengalihkan dari perkara yang wajib, maka dia baqaun ala aslihi. Hukum asalnya tetap, dia tidak akan berubah, maka dia wajib. Nah, sunnah itu yang kita ada tahyir di situ. Kita boleh mengerjakan, kita boleh meninggalkan. Itu sunnah. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i, jadi kita pahami ini dulu sebelum kita berangkat kepada pendapat yang lain, bahwa sunanuhu ay sunanul wudu asratu asya. Ada 10 di dalam mazhab Syafi'i di dalam buku ini.
ya, takrib. Tapi ini bukan berarti sunnah wudu itu hanya 10. Karena ini kita kembali ke muqaddimah dulu bahwa Abu Suja itu diminta untuk menulis buku ini adalah ala wajhil ikhtisar. Buatkan buku yang ringkas. Maka dia pilih yang paling utama menurut beliau. Tapi ini tidak berarti bahwa sunnah wudu itu hanya terbatas pada 10. Ada yang menyebutkan dari sebagian ulama sunnah wudu itu sampai 50. Luar biasa. Sampai 50. Nah di sini aja siwak nggak disebutkan, dan siwak itu sudah dibahas dan itu bagian dari sunnah wudu. Ahaduha, yang pertama adalah at-tasmiyah. Ya, at-tasmiyah. At-tasmiyah itu adalah membaca bismillah sebagaimana hadis Abu Hurairah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la wudu'a liman lam yudhkari ismallahi alaihi, riwayat Imam Ahmad. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah tatkala dia berwudu. Nah, la wudu'a di sini bukan seperti yang dimaknai oleh madhab dhahiri. Madhab dhahiri itu kan melihat tekstualnya. Tidak ada wudu berarti tidak sah. Ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa la wudu'a la kamala lil wudu. Tidak sempurna wudunya. Jadi tasmiyah itu bagian dari sunnah wudu. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sebagian yang lain karena konteksnya atau teksnya, sighahnya atau diksi kalimat yang dipakai la wudu'a, tidak ada wudu, berarti kalau tidak ada wudu hukumnya rusak wudunya. Gitu kan? Kalau rusak berarti tidak sah. Maka sebagian yang lain berpendapat apa? Wajib membaca bismillah, wajib. Dengan diksi pemilihan kata seperti ini. Tapi dalam madhab Syafi'i itu adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah. Walaisatit tasmiyatu wajibatan. Membaca bismillah bukan wajib. Kenapa? Di dalam madhab Syafi'i itu bukan wajib. Disebutkan di sini, li'anna aktsarul ladzina wasafu wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru tasmiyah. Ini ya. Karena riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan di situ kata bismillah. Ya. Jadi ini hadis ini mustaqil tersendiri. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Hukum asalnya karena memakai diksi, sighah, bentuk seperti itu, ungkapan seperti itu, maka itu wajib. Kalau meninggalkan berarti tidak sah wudunya. Tapi kemudian ada hadis lain. Nah, hadis lain inilah yusrifu an ma'nal wujub. Itulah yang mengalihkan dari makna yang wajib kepada yang sunnah. Karena tatkala sahabat menceritakan tentang wudu Nabi, banyak hadis yang menyebutkan Nabi tidak membaca bismillah di situ. Artinya sahabat hanya menceritakan seperti hadis Utsman itu, hanya meminta air untuk wudu, kemudian setelah itu membasuh tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur. Tidak disebutkan di riwayat itu bismillah. Maka ini menunjukkan bismillah itu adalah sunnah. Nah, menunjukkan bismillah adalah sunnah. Tapi yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, bahwa ini ada satu kaidah yang perlu kita mengerti bersama. Tadi saya sebutkan ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bingung kan? Sing bener sing ndi sih? Bingung gak Pak? Nah, bingung kan? Nah, karena itu ada sebuah kaidah mengatakan wal khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, keluar dari perselisihan pendapat di antara ulama, hukumnya adalah dianjurkan. Dianjurkan. Di sini yang menjadi perselisihan apa? Membaca bismillah wajib apa? Sunnah. Gitu kan? Berarti kalau dia tidak membaca bismillah bisa jadi wudunya batal bagi mereka yang berpendapat wajib. Bagi yang dia berpendapat sunnah,
maka ketika dia membaca bismillah tidak membaca bismillah aman. Nah, khurujun minal khilaf, keluar dari khilaf perbedaan pendapat ini bagaimana caranya? Baca bismillah. Membaca bismillah, maka itu sebagai langkah kita keluar dari perbedaan pendapat ulama, dan itu adalah mustahab, dianjurkan. Maksudnya apa? Tatkala kita membaca bismillah, setidaknya dalam mazhab Syafi'i itu adalah mustahab. Andai menurut orang lain, menurut pendapat yang mazhab yang lain mengatakan itu wajib, kita sudah mengerjakannya, sekalipun kita tetap menganggapnya sunnah. Tapi sudah tidak ada perbedaan pendapat. Saya baca bismillah, gitu kan? Nah, gitu maksudnya. Lalu kemudian tentang masalah bismillah. Masalah bismillah. Wa aqalluha bismillah. Nih, karena di sini kan tidak sah wudunya dalam ya, kita artikan secara tekstual ataupun secara ya yang pendapat jumhur mayoritas ulama, tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Lam yudhkarismallah, tidak menyebut nama Allah. Maka aqalluha setidaknya adalah bismillah, dengan nama Allah. Jadi sebelum wudu bismillah dengan nama Allah. Itu adalah sudah mencakup, namanya aslus sunnah. Ya, aslus sunnah. Pokok sunnahnya, asalnya. Itu minimal. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang sempurna adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini hanya disebutkan siapa yang tidak membaca atau siapa yang tidak menyebutkan nama Allah. Tidak disebutkan la wudhu'a liman lam yaqra bismillah au bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, dua-duanya sama disebutkan nama Allah. Masuk dalam konteks makna hadis ini. Tapi yang minimal adalah baca bismillah. Yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Hadal amru wasi. Ini perkaranya luas nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi mau bismillah, bismillahirrahmanirrahim monggo. Yang penting baca bismillah supaya kita keluar dari perbedaan pendapat ulama. Kita mau berpendapat wajib atau sunnah, la ba'sa. Lalu kemudian mana tadi? Fa in taraka tasmiyata awwalahu ata biha fi atnaihi. Nah, ini saya lupa nggak baca bismillah di awal nih. Ingat-ingat pas mencuci muka. Kata beliau, maka baca di tengah-tengahnya. Lagi cuci muka baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu kemudian kalau sudah sampai selesai kita baru ingat sudah membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka tidak. Ini di dalam madhab Syafi'i. Bahkan sebagian ulama mengatakan kiasan dianalogikan alal akli, karena kan di dalam makan itu kan ya gulam samillah, wahai anak kecil baca nama Allah, sebutkan nama Allah, samillah. Kalau lupa itu disebutkan dalam riwayat bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Sama-sama di situ membaca bismillah, maka dikiaskan, dianalogikan kepada ibadah tersebut, yaitu membaca bismillah ketika mau makan. Maka tatkala wudu, andai kita lupa di awal, kita ingat di tengah-tengah, mungkin lagi mengusap kepala atau membasuh tangan, maka sebagian ulama madhab Syafi'i mengatakan membacanya adalah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Lalu kemudian tasmiyah selesai. Wa ghaslul kaffaini, membasuh kedua tangan. Ini tangan sampai sini. Tangan sampai pergelangan, ya. Sampai pergelangan. Ghaslul kaffaini. Salasan, 3 kali. Qabla idkhalihimal ina, sebelum dimasukkan ke dalam ina, bejana. Zaman dahulu belum ada padasan, zaman dahulu belum ada keran. Zaman dahulu belum ada tower ya, tower atau apa namanya? Toren, ya, tower yang lebih tinggi. Toren ya itu. Belum ada itu. Kalau mau wudu ambil air pakai baskom. Nah, caranya adalah sebelum tangan kita dimasukkan ke baskom itu, maka diambil baskomnya, disiramkan ke tangan 3 kali.
Itu yang pertama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi," kalau kalian bangun tidur, "fala yaghmizha fil ina," jangan masukkan tangan kalian kepada bejana itu yang ada airnya buat wudu, hatta yaghsilaha salasan, sampai kalian membasuhnya 3 kali, mencucinya 3 kali. Fa innaka la tadri aina batat yaduhu. Karena kalian enggak tahu di mana tangan kalian itu bermalam, di hotel mana gitu ya. Kan enggak tahu. Membasuh kedua tangan ini sampai pergelangan tangan ya. Di dalam riwayat Ibn Aus radhiyallahu anhu disebutkan pula, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fastawkafa thalathan." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan membasuh ya, tangan sampai kaf. Kaf ini pergelangan tangan adalah 3 kali. 3 kali. Riwayat Imam An-Nasa'i, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Membasuh tangan ini ada 2. Yang pertama, dia sebagai sunnah wudu yang mengawali wudu. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis yang sebelum saya sebutkan, yaitu tatkala bangun dari tidur itu juga. Maka ada yang menyebutkan sebelum berwudu itu 6 kali kita membasuh tangan ya. Yang satu amalan bil hadis, idza staiqadha ahadukum min naumihi, mengamalkan hadis kalau kalian bangun tidur ya, cuci dulu 3 kali. Yang kedua, seperti hadis Utsman yang dia meminta air untuk berwudu, kemudian dia siramkan kepada tangannya sampai pergelangan 3 kali. Jadi 6 kali. Kalau diniatkan dua-duanya, bangun tidur, lalu kita hanya membasuh tangan sampai pergelangan 3 kali saja, maka itu dibolehkan kata para ulama. Kenapa? Karena at-tadakhul. Di dalam masalah wudu itu boleh at-tadakhul. Saling dimasukkan. At-tadakhul itu artinya digabungkan. Kita niatnya membasuh 3 kali, tapi yang pertama niatnya adalah basuhan 3 kali bangun dari tidur, yang kedua sebagai sunnah mengawali wudu, dan itu semuanya dinilai sebagai ibadah di sisi Allah. Seperti misalkan kita berwudu selesai, masuk masjid sebelum subuh misalkan, tapi sudah adzan, maka kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita niatkan pula sholat sunnah wudu. Dua-duanya boleh, tadakhul. Yang tidak boleh adalah zakat dan sedekah. Itu beda lagi ya. Saya niat bayar zakat sekian juta ya, kemudian saya niatkan juga sedekah, maka nggak boleh. Zakat tersendiri karena itu wajib, yang ini sunnah, sedekah itu sunnah, maka tidak boleh. Yang wajib dengan yang sunnah tidak boleh digabungkan. Nah, terkait membasuh tangan ini adalah hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Ini nggak boleh disepelekan. Ini kan sunnah hukumnya. Ya sunnah. Tapi kita harus ingat kepada anggota wudhu yang wajib dibasuh, yaitu tangan. Tangan itu bukan berarti pada pergelangan sampai siku. Kemarin kan Allah mengatakan faghsilu aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian sampai siku masuk. Nah ingat, ini yang sering kadang keliru orang. Berhati-hati. Membasuh tangan itu hukumnya wajib. Andai ada saja tangan kita yang masih kering, maka itu tidak sah. Makanya kita nggak boleh buru-buru dalam berwudu. Misalkan seperti ini, kita membasuh tangan, ya, membasuh tangan sudah sempurna, basah semua, basah semua. Nah, tatkala kita membasuh tangan yang menjadi wajib wudu, ya, kita ambil air misalkan, atau kita keran disiram kayak gini, siram sini saja. Kita terlena, merasa ini sudah basah, padahal ini basuhan adalah yang sunnah, yang tadi membasuhnya 3 kali di awal wudu. Itu hukumnya sunnah. Karena kita merasa seperti ini basah. Berarti kalau kita melihat kepada hakikat wudu yang wajib, yaitu membasuh tangan, ini terbasuh belum dengan air yang harusnya mewajibkan semua tangan? Belum kan? Maka itu berhati-hati. Ulama mengatakan itu wudunya tidak sah. Ya. Karena kita terlena itu, kita merasa sudah tangannya
yang jari jemari sudah basah, punggung dalamnya sudah basah, telapak tangan sudah basah. Kemudian ketika kita mengambil, yaitu mencuci tangan yang wajib wudu itu sampai siku, hanya sampai pergelangan saja, seperti ini. Seperti ini. Ini nggak kena. Meskipun basah, tapi basahnya karena mencuci yang bagian sunnah di awal tadi, bukan karena yang wajib. Maka hati-hati ini. Jadi harus sempurna ketika membasuh yang wajib. Kemudian yang ketiga, al-madmadah wal istinsak, berkumur-kumur dan menghirup air, yaitu namanya istinsak ketika berwudu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa sunnah fitrah itu ada 10, di situ disebutkan al-madmadah wal istinsak, yaitu berkumur-kumur dan menyedot udara di hidung, gitu ya, di hidung. Nah, berdasarkan hadis ini disebutkan wa sunanul fitrah, disebutkan di situ sunnah-sunnah fitrah itu ada 10. Karena sunnah, maka hukumnya sunnah. Tapi di dalam riwayat yang lain, pendapat yang lain mengatakan wa huwa rajih, dan menurut dia itu yang paling rajih, yang paling kuat pendapatnya, bahwa berkumur-kumur dan istinsak, menghirup air ketika wudu dari hidung itu adalah wajib. Kenapa? Hadisnya hadis Abu Hurairah riwayat Adz-Dzarqutni. Abu Hurairah berkata, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil madmadati wal istinsak. Nabi menyuruh kami, memerintahkan kepada kami berkumur-kumur dan istinsak, menghirup air ya, lewat hidung itu. Nah, ini hadisnya sahih. Perintah berarti kembali kepada makna tadi, perintah hukum asalnya adalah wajib. Maka berkumur-kumur dan menghirup air itu hukumnya wajib. Nah, lagi-lagi di sini ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Karena itu khurujun minal khilaf wa hadza mustahab, sebagai keluar dari khilaf, jangan lupa kalau wudu kumur-kumurnya yang sempurna, istinsaknya juga. Supaya apa? Kita tidak terjebak dalam perbedaan pendapat para ulama. Nah, terkait al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Nah, di sini menarik disebutkan. Wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fammi sawa'un adarahu fihi wa majjahu. Yang pertama, ketika berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Maka ada yang namanya aslu sunnah, ada yang namanya kamalus sunnah. Aslu sunnah itu pokok sunnah. Seseorang dia dikatakan telah melakukan sunnah, hanya mengambil pokoknya saja, yang mendasarnya saja. Kalau dia ya, terkait masalah berkumur-kumur, yaitu dengan memasukkan air, lalu kemudian di dalam mulut itu airnya tidak diputar. Nah, ya, tidak dikumur-kumur ya. Bahasa kita kan kumur-kumur. Kalau kumur-kumur berarti mengandung makna harus diputar-putar ya di dalam rongga mulut itu. Wa majjahahu, lalu dikeluarkan. Nah, aslu sunnah, seseorang itu sudah mengenai sunnah, dia sudah melakukan sunnah Nabi, yaitu madmadah, berkumur-kumur, yaitu tatkala ketika dia berkumur-kumur hanya mengambil air, kemudian nggak dibuang, Pak, ditelan. Itu sudah berkumur-kumur, tapi dia baru mendapatkan aslu sunnah, sunnah yang pokok saja. Itu sudah masuk makna berkumur-kumur, ya, bukan berkumur-kumur bahasa kita, sudah masuk makna madmadah. Kalau berkumur-kumur kan identik ada memutarkan air gitu kan. Tapi al-madmadah dalam lughah Arabiyah, seseorang sudah disebut madmadah dan itu sudah mendapatkan sunnah yang mendasar, yang dasar itu, yaitu tatkala dia mengambil air kemudian dimasukkan ke mulut, meskipun nggak dikeluarkan, meskipun nggak diputar-putar di rongga mulut. Dan itu dikemana? Ditelan, mungkin lagi haus banget gitu ya. Ya, di sawah dia berwudu, glekop. Itu sudah madmadah. Ya, bahasa kita sudah berkumur-kumur. Kalau kita pingin sunnah yang sempurna, maka yaitu dia harus adharul ma, memutar-mutarkan air di rongga mulut, wa majjahu, dan mengeluarkannya. Kumur-kumur, keluarkan. Itu sunnah yang sempurna, Wal istinsak. Lalu istinsak itu sama dengan madmadah.
itu harus ada al-mubalaghah. Ya. Ada aslu sunnah dan ada kamalu sunnah. Aslu sunnahnya apa? Dia memasukkan air ke rongga hidung aja. Ya, templek kayak gini kan, ada yang seperti itu. Kata orang apa namanya? Kinjeng cawok apa? Ayo Pak, kayak gini. Wudu kan ada yang seperti itu aja kan? Gini aja. Sudah masuk air ke rongga hidung. Itu daur mendapatkan aslu sunnah. Sunnah yang mendasar saja. Menurut mazhab Syafi'i itu sah. Karena dia sudah mendapatkan sunnah saja. Dan juga hukumnya sunnah, memang sunnah. Dia kalau ditinggalkan ya nggak berdosa. Tapi kalau kita sebenarnya sifat manusia itu adalah suka yang sempurna, yang baik-baik. Gaji yang gede, klambi sing apik, bojo ya sing ayu. Oh, suami ya sing ganteng, ya ora Pak? Iyalah, jujur lah, ya. Jujur gitu. Semuanya itu. Tapi kok terkait masalah ibadah pengennya yang singkat-singkat ya. Ya kalau mengusap kepala titik baik, cukuplah gitu ya. Kalau istinsak dikit saja. Mencuci muka pengennya ya sedikit saja gitu ya. Seperti kucing takut air kayak gitu lah. Itu sebenarnya tidak benar ya, tidak benar. Nah, al-istinsak itu wa yahsul aslu sunnah fihi bi idkhalil ma'i fil anfi. Cukup dengan memasukkan ke hidung seperti ini itu sudah dapat sunnah. Tapi kalau dia menghirupnya disedot gitu sampai masuk ke sini khaysamah namanya, khaysamah. Inilah tempat bersarangnya setan, rumah setan di sini, tempat tidurnya setan di sini. Nah, sampai dek sakit, oh berarti setannya ketembak. Tapi ngurut tweet nengene dok masih di sini ya, masih di sini. Engkau diganggu pas lagi ibadah ya, lagi sholat ya, aduh apa teh ya, lagi masuk Quran, aduh berat banget ini. Di sini nih, di sini. Nah itu akan hilang dengan istinsak yang mendalam, dan itu tidak boleh dilakukan kalau kita dalam keadaan berpuasa. Faballigh bil istinsak illa an takuna sha'iman. Sedotlah air dengan keras kecuali dalam kondisi puasa. Seperti siwak. Siwak itu tidak boleh dilakukan kalau sudah lewat jam 12 siang, sudah zuhur. Jangan dilakukan siwak atau gosok gigi karena dikhawatirkan itu akan tertelan. Ada yang tertelan karena kita sedang dalam keadaan yang sangat haus. Ya. Lalu kemudian banyak menyebutkan antara madmadah dan istinsak itu berdampingan. Sering disebutkan berjejeran. Makanya ada pendapat yang dia istinsak dan kumur-kumur dan istinsak itu disatukan. Ada yang fasal, dipisahkan. Kalau saya gampangnya dipisahkan. Kumur-kumur sendiri, kemudian mencuci atau menghirup menghirup udara, menghirup air di hidung itu sendiri. Ya. Tapi di sini disebutkan wal afdalu, yang paling utama itu adalah wal jam'u bainal madmadati wal istinsak bi thalathi ghurafin, ya, bi thalathi ghurafin, ya. Yang afdal, yang paling utama adalah menggabungkan antara al-madmadah berkumur-kumur dengan istinsak. Kita ambil air dari keran, dari baskom, dari ember, kemudian sebagian kita ambil lewat mulut untuk berkumur-kumur, sisanya kita sedot langsung. Gitu ya, langsung. Itu yang afdal. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan yang sering menggabungkan antara madmadah dan istinsak dibarengkan itu hadisnya lebih sahih dibanding al-faslu, memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsak, ya, lebih sahih. Maka di sini disebutkan wal jam'u afdalu minal fasli, ya, menggabungkan antara berkumur-kumur dengan istinsak itu lebih utama daripada yaitu dipisahkan. Dan kalau kita ingin mendapatkan kamalus sunnah, yang lebih sempurna sunnah dalam istinsak itu berkumur-kumur, kemudian dihirup udaranya dihirup airnya sebagiannya, kemudian habis itu istinsar, dikeluarkan. Seperti air kumur-kumurnya dibuang, majjahu, maka air yang ada di dalam hidung pun dikeluarkan, namanya istinsar. Itu istinja, itu kamalus sunnah. Andai dia tidak hanya menghirup saja, bluk, aduh, melebu mengana lu, ya, kesedot, terlalu keras dia menghirupnya, dikeluarkan enggak, maka itu sudah mendapatkan aslu sunnah, ya, aslu sunnah.
Lalu kemudian yang selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si. Ini sunnah yang selanjutnya, yaitu mengusap semua kepala. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Yang wajib itu mengusap sebagian kepala. Kalau mengusap semua kepala adalah sunnah. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yastau'ibu jami'ar ra'si. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu itu mengusap semuanya, semua kepalanya. Ya, semua kepalanya. Nah, ada yang berpendapat mengusap semua kepala itu, ya kalau kita baca kitab-kitab dari mazhab lain, adalah wajib. Wajib, bukan mengusap sebagiannya. Yang wajib itu mengusap semuanya. Karena itu sebagai bentuk kita khurujun minal khilaf, saya tegaskan kembali, wal khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, mustahab, itu dianjurkan. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi itu ketika mengusap kepala dari depan, kemudian dikembalikan lagi dari depan ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Ada yang menyebutkan dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang. Artinya seluruh kepala diusap. Nah, khurujun minal khilaf, keluar dari khilaf ini, maka kerjakan itu. Maka kita akan mendapatkan keutamaan apa? Yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, khurujun minal khilaf. Kita ya terlepas dari perbedaan pendapat ulama. Mendapatkan pahala kita mengikuti sunnah Nabi karena Nabi melakukan itu. Ya, ketika berwudu Nabi sering atau beberapa kesempatan Nabi mengusap semua kepalanya. Ya, semua kepalanya. Nah, terkait mengusap kepala ini, maka walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha. Di antara yang melatar belakangi bahwa mengusap sebagian kepala adalah wajib di dalam mazhab Syafi'i, itu juga bahwa di dalam beberapa kesempatan Nabi berwudu masih memakai imamah dan tidak dilepas imamahnya. Artinya susah kan melepas imamah, harus mengusap seluruh rambutnya, rambut kepalanya, kan susah, nggak mungkin. Maka dari situ lahirlah pendapat bahwa mengusap sebagian kepala hanya mengusap seluruh kepala hanya sunnah, adapun yang wajib adalah sebagiannya saja. Nah, terkait di sini tentang mengusap kepala, maka barang siapa yang dia tidak menginginkan imamahnya dilepas, imamah yang dililitkan itu, Pak. Kalau orang Saudi yang seperti ini, ya seperti kerudung seperti ditaruh saja, itu namanya wutrah. Tapi yang kalau imamah yang dililitkan kayak gini, ya kayak sunan itu ya, paham kalau sunan ya? Mungkin kita imamah jarang seperti yang dililitkan gitu. Pakai peci yang apa namanya, yang elastis itu, kemudian dililitkan yang panjang itu namanya imamah. Itu kalau dilepas lagi repot. Makanya ada beberapa kesempatan Nabi nggak melepas itu, hanya dibuka seperti ini, rambutnya kelihatan, diusap. Nah, seperti itu ya, diusap. Maka barang siapa yang tidak menginginkan untuk melepas imamahnya, penutup kepalanya itu, ya, tapi nggak masuk di sini adalah peci misalkan, peci. Di sini imamah. Wa nahwiha, dan semacamnya, semacam imamah. Tapi bisa juga masuk si peci ya. Artinya sama-sama penutup kepala. Karena dalam mazhab Syafi'i, ya tadi saya sebutkan, yang wajib mengusap sebagian. Yang wajib mengusap sebagian. Adapun mengusap seluruhnya adalah sunnah. Maka seperti apa memaknai di sini? Maksudnya di sini adalah siapa yang tidak ingin melepas imamahnya atau yang semisalnya. Semisalnya apa? Penutup kepala, mungkin bisa peci yang seperti Mas ini pakai, atau untuk perempuan ibu-ibu memakai kerudung. Memakai kerudung ada tempat wudu tidak ada penutupnya. Malu dia. Kan nggak boleh terlihat itu bagian rambutnya oleh laki-laki yang asing. Bagaimana dia harus menyempurnakan mengusap seluruh kepalanya? Bagi mereka yang berpendapat wajib mengusap seluruh rambut kepalanya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, atau yang sebaliknya. Repot kan, berarti harus dilepas, ditaruh di leher kerudungnya, sehingga terlihat, leher terlihat, rambut terlihat. Nah, bagaimana ini? Maka di sini disebutkan, ya tadi, kamalu bil mashi 'alaiha.
Maka caranya adalah dia mengusap sebagian rambutnya, dia sudah mendapatkan yang wajib dari mengusap kepala, dan sisanya adalah kamulah bil mashi 'alaiha. Sempurnakan usapan itu dengan mengusap imamah. Kalau imamah kayak imamah, mengusap ini lalu kemudian mengusap imamah. Kalau perempuan, ibu-ibu berarti mengusap rambutnya sebagian, dibuka seperti ini, lalu sisanya adalah usapkan ke kerudungnya yang masih nempel di atas kepala. Usapkan seperti itu. Itu untuk mendapatkan kamalus sunnah. Nah, karena yang sebagiannya sudah wajib itu sudah terpenuhi. Supaya sunnah sempurnanya terpenuhi, maka sisanya adalah diusapkan ke kerudung yang dia masih menempel di kepalanya, sehingga masih terjaga dari menutup rambutnya itu. Ya, termasuk patching itu ya, seperti ini. Kayak gini, wudu seperti ini. Nah, kayak gini buka saja, sisanya diginiin aja. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini dia mendapatkan kamalus sunnah. Lalu kemudian ya, mashul udhunaini dhahirahuma wa batinihima bima'in jadidin. Kemudian mengusap telinga. Ya, jadi telinga bukan dibasuh. Mengusap telinga, kedua telinga yang di dalam maupun di luar. Caranya adalah ini. Ujung jari telunjuk, ya, kepalanya ini, ujungnya ini dimasukkan ke lubangnya, lalu kemudian setelah itu diputar, berarti dia sedang mengusap bagian dalamnya. Adapun jempolnya itu mengusap bagian luarnya. Bisa lewat atas dulu atau bawah dulu. Masukkan dulu, seperti ini, kemudian diputar, dibersihkan, baru kemudian jempolnya. Itu caranya. Jadi luar dan dalam itu harus diusap bima'in jadidin. Di dalam mazhab Syafi'i, dia mengambil air lagi, mengusap. Mengusap. Kalau mazhab yang lain dia mengatakan setelah mengusap kepala sempurna dari depan ke belakang, belakang ke depan, baru langsung masuk tanpa air yang baru. Ya, jadi sisa air mengusap kepala. Paham? Sampai sini gitu, Pak? Nah, gini. Nah, ini hukumnya sunnah. Lalu kemudian takhlilul lihya al-katha, menyela-nyela jari, menyela-nyela jenggot yang panjang. Dan lebat, menyela-nyela jenggot yang panjang dan lebat. Kalau ya, dia jenggotnya tipis, maka wajib hukumnya, seperti kemarin dijelaskan. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka menyela-nyelanya itu adalah sunnah. Caranya adalah dari bawah seperti ini, ya, disela supaya apa? Sampai ke kulit, ya, kulit jenggotnya, kulit janggutnya itu. Wa takhlilul lihya al-kathah. Lalu kemudian walihyatul mar'a wal khuntha. Kalau perempuan punya jenggot, perempuan atau di sini khuntha, untha itu bukan bencong, bukan banci ya. Bahasa kita mungkin bencong banci, tapi kalau dalam bahasa Arab khuntha itu berkelamin ganda. Kelaminnya ada dua, cuma kita bingung ini perempuan laki-laki atau perempuan ya. Ada yang anggota TNI itu ya. Saya lupa namanya itu. Dia kan sampai menjadi pemain timnas voli perempuan itu. Tapi dia Aprilia ya. Iya itu. Itu kan kelaminnya ganda. Sekarang secara hukum sah dia milih laki-laki, menikah. Nah, mau menikahi perempuan ya. Itu awalnya itu namanya khunsa, seperti itu, khunsa. Tapi kalau bencong itu kalau dalam Islam diharamkan. Karena laki-laki haramun yusbihur rajula war rajula yusbihul al-mar'ata. Tidak boleh. Laki-laki dia menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dia tahu sebenarnya punya saya ini laki-laki gitu. Tapi kayaknya mungkin wajahnya imut, saya pengen kayak perempuan saja gitu. Padahal dia tahu punyanya laki-laki atau yang sebaliknya. Maka itu harus tegas itu. Nah, kalau seperti ini Aprilia itu kalau nggak salah dia ada ya gendernya itu ya. Tapi dia memilih kemudian laki-laki. Lalu kemudian wa takhlilul asabi'il yadaini wa rijlaini. Menyela-nyela jari jemari dan jari kaki. Ini hukumnya juga sunnah. Ya, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Hukumnya sunnah. Caranya antara tangan dengan kaki berbeda. Ketika menyela jari jemari tangan itu adalah bitasbik seperti ini. Ini namanya tasbik. Ya.
tasbih. Dan ini dilarang tasbih itu kalau kita sudah berwudu menunggu sholat. Menunggu sholat tasbih seperti ini kita. Ya, nyantai. Itu nggak boleh. Ya, karena ini menurut para ulama melalaikan. Tasbih. Seperti ini juga masuk tasbih, ya. Gitu ya. Ini termasuk tasbih. Ya, menggabungkan jari jemari. Nah, tapi kalau dalam wudu takhlilu al-yadaini adalah seperti ini. Takhlil asabi' al-yadain bitasbih seperti ini, ya. Cara menyela-nyalanya ada seperti ini, bukan satu-satu, ya. Adapun ar-rijl, adapun kaki, cara menyela-nyalanya adalah berbeda dengan tangan, yaitu dia anjubda'a bi khinsiri yadihil yusra. Jadi dia memakai kelingking tangan dan dimulai dari yang kaki kanan. Kelingking tangan kiri dimulai dari kaki yang kanan. Memakainya kelingking yang kiri. Memakai kelingking kiri tapi dimulai dari kaki yang kanan bagian kelingking. Kemudian caranya dari atas atau dari bawah? Menurut ulama di sini bahwa caranya adalah dari bawah. Karena kalau wudu itu kan di beberapa tempat itu ada tempat duduknya, ya, maka enak seperti ini. Nah, mohon maaf, nyala-nyalanya seperti ini, ya, kayak gini, ya, dari bawah. Ini mohon maaf, telapak kaki, nah dari bawah seperti ini. Kita kayak posisi duduk atau berdiri bisa seperti ini, dari bawah. Tapi pakai kelingking. Dimulai dari kelingking kaki yang kanan terus sampai kemudian pindah ke kaki yang kiri, kemudian berakhir di kelingking yang kiri. Itu cara menyela jari jemari tangan ataupun kaki, dan itu hukumnya sunnah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada kiri, itu juga hukumnya sunnah, ya, mendahulukan anggota. Tapi hal-hal anggota tubuh yang di wudu yang dia bisa digabungkan, maka itu tidak disebutkan ada keterangan harus yang kanan ada yang kiri. Kanan dulu baru kiri. Itu harus digabungkan. Misalkan seperti telinga itu bisa digabungkan, sekali basuh itu memungkinkan, maka harus bareng, ya, bareng. Telinga tidak disebutkan kanan dulu kiri dulu, maka agak keliru. Dalam mazhab Syafi'i pun disebutkan telinga kanan kiri gitu, ya. Harus, karena ini memungkinkan untuk dibasuh bareng, maka bareng, bukan kanan kiri, karena ini mungkin dibasuh bareng. Lalu kemudian apalagi misalkan, ya, muka ada kanan kiri bareng, nggak perlu kanan dulu kiri dulu. Berbeda dengan tangan kanan dulu kiri dulu, bareng bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Gimana bareng? Ya. Atau kaki bareng, jatuh nanti, ya, nggak bisa. Makanya kanan dan kaki itu harus bareng. Harus bareng. Berarti jenengan nggak tidur nggih, Pak? Ya, kalau tidur berarti nggak tersenyum. Yang nggak senyum berarti tidur, ya. Biasanya kayak gini perlu itu untuk menjeda ini tidur apa enggak gitu. Ya. Kita lanjutkan sebelum yang terakhir, wa taharatu salatan. Ya, kemudian berwudu 3 kali karena disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tawaddu'a salatan. Nabi berwudu 3 kali. Nah, berdasarkan hadis ini banyak ulama kemudian menyimpulkan di dalam mazhab Syafi'i itu meliputi al-ghuslu wal mashu wal dzikru was siwaqu wat tasmiyatu, bahkan sampai wan niyatu thalathan. Sampai semua ini juga harus 3 kali, ya. Al-ghuslu, semua anggota tubuh yang harus dibasuh, yang harus dicuci, seperti muka, tangan, maka itu 3 kali. Kemudian al-dzikru, misalkan yaitu zikir setelahnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu dibaca 3 kali. Wa tasmiyatu bismillah pun sampai harus 3 kali. Kemudian wal mashu, kepala pun harus 3 kali. Ada riwayat menyebutkan sekali, tapi berdasarkan hadis ini 3 kali, ya. Karena ini hadisnya itlaq, bersifat umum. Sampai niat pun harus 3 kali. Karena Nabi diriwayatkan Nabi kalau wudu 3 kali, dan wudu itu ada niat, bahkan itu wajib, ada kemudian membasuh muka, kemudian ada yang diusap, ada zikir di dalamnya, maka ini pun harus 3 kali. Sampai siwaknya harus 3 kali, ya. Karena Nabi wudunya 3 kali. Itu yang dimaknai di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita melihat teks dari penyebutan di sini, wa taharatu salatan, ini pemilihan diksi, pemilihan kata itu.
Toharoh yang namanya toharoh itu adalah hanya terkait yaitu bersuci, membasuh maupun mencuci. Mencuci, membasuh maupun mengusap. Selain itu berarti seperti zikir membaca bismillah ataupun berdoa ataupun niat cukup sekali. Ya, tapi membasuhnya yang sunnah itu 3 kali. Dan yang terakhir wal mualatu. Al mualah itu adalah berkesinambungan. Berkesinambungan itu yaitu alla yahsulu bainal udwaini tafriqun katsir. Antara melakukan ya wajib maupun sunnah wudu yang satu dengan yang lainnya itu jedanya tidak terlalu lama. Misalkan kita sedang wudu sampai membasuh muka. Lalu kemudian istri kita, "Mas, ini motornya nggak bisa hidup-hidup. Tolong dong cepet, ini mau cepetan jemput anak." Nah, kemudian kita pergi ke motor itu, kita standarin karena mungkin istri nggak kuat, kita selah bunyi, kita balik lagi, lanjutkan yang tadi. Karena itu masih mablul. Batasnya apa? Selama anggota tubuh itu masih basah, itu masih bisa diteruskan. Itu namanya mualah. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau kita sudah berwudu, kemudian sampai mencuci muka, mau mencuci muka ini, kemudian kita ada kebakaran. Di sana kita lari ke sana, ada kebakaran. Sejam kita membantu dengan kebakaran. Balik lagi mau sholat zuhur misalkan. Oh, tadi saya sudah cuci muka gitu ya. Diteruskan. Itu nggak boleh. Itu bukan mualah namanya. Itu bukan mualah. Dan yang terakhir adalah sunnahnya membaca doa. Nah, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbila 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Hadis sahih. Disebutkan kata Nabi SAW, seorang muslim yang dia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Yang menyempurnakan wudunya inilah sunnah-sunnah. Jangan kita lah yang wajib-wajib saja. Wudu itu cukup 4. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Ya, sisanya kan amalan hati. Niat dan tertib itu sudah dikerjakan. Enggak. Karena di sini Nabi mengatakan siapa seorang muslim yang berwudu, wudunya sempurna. Yang menyempurnakan wudu itulah sunnah-sunnah. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ada kumur-kumurnya, ada istinsaknya, ada siwaknya. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian membasuhnya 3 kali. Dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kemudian kalau setelah selesai wudu, dia sholat 2 rakaat, namanya syukrul wudu, sholat sunnah wudu. Muqbilan alihima biqalbihi wa wajhihi. Niatkan dalam hatinya, dia menghadap kepada Allah. Ya, hatinya dan wajahnya. Kenapa disebutkan wajah? Badannya. Wajah itu mewakili badan. Wajah. Makanya ketika kita menemui seseorang namanya muwajjah. Karena wajah kita mewakili badan kita. Misalkan kita ngomong sama orang, badan kita 90% menghadap ke Mas Hendra, tapi muka saya ke sana. Nggak sopan banget ini ngomongnya gitu kan. Tapi kalau muwajjah itu menghadap ke sana semua. Misalkan orang, "Nah, sini Mas, sini ya." Ya, gitu kan. Dia menoleh gitu, wajahnya sudah mewakili badan itu. Tidak harus, ya, dipanggil anaknya. Anaknya dipanggil, "Sini Nak." Ya, gitu. Hadap kanan gerak. Kan harus semua gitu kan. Enggak itu. Menoleh itu mewakili. Makanya di sini muqbilun alaihim biqalbihi wa wajhi, maksudnya adalah badannya ketika sholat itu menghadap Allah, fisiknya, hatinya pun menghadap Allah, artinya khusyuk. Maka illa wajabat lahul jannah, dia berhak mendapatkan surga. Dan kata Nabi SAW yang terakhir di hadis Umar, ya, dia mengatakan ma minkum, ya. Jadi hadis terusannya itu kan panjang tadi. Kata Umar, aku mendapatkan ada yang lebih baik dari tadi. Ya, lebih baik dari tadi. Kalau tadi kan orang wudunya sempurna, berarti wajib dan sunnahnya dikerjakan. Lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka dia berhak mendapatkan surga. Itu. Kata Umar bin Khattab, aku mendengar langsung dari Nabi, yang ini lebih baik dari yang barusan didengar itu. Apa itu? Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin yatawadda. Siapa di antara kalian berwudu, fayuballigh au fayablighu fayusbihul wudu, dia menyempurnakan wudunya, sunnah dan wudunya disempurnakan. Thumma yaqulu, kemudian dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ditambah
Allahumma ij'alni, di riwayat yang lain Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Siapa di antara kalian yang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, maka akan dibukakan bagi kalian yang membaca doa ini setelah wudu 8 pintu surga. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Masya Allah ya. Wa amma istihbabu raf'un nadhari ila sama, adapun anjuran untuk melihat ke langit saat berdoa, maka ini disebutkan di dalam tambahan riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, tapi hadis ini dilemahkan oleh yang ulama yang lainnya sehingga banyak yang tidak mengamalkannya. Jadi cukup membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, maka dia berhak masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Oh, ada nih. Ya. Siapa yang menjawab? Tafadhal. Yang belum pernah menjawab. Yang belum pernah menjawab. Sinten Mas? Monggo. Yang mana ya? Yang pakai masker. Ada berapa? Ada banyak. Monggo Mas yang pakai masker. Sebutkan doa wudu Mas. Bisa doa wudu enggak? Doa setelah wudu. Tadi. Minimal apa? Baca doa apa? Terus? Masya Allah, hafal ya. Luar biasa. Yang pakai masker yang lain, tak lepas lah. Jangan Mas, ini ada hadiah. Tafadhol. Ini Mas siapa ini? Mas Sinten? Mas Ridwan. Nah, Ridwan, Mas Ridwan. Ya, malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Mas Ridwan, penjaga toko. Amal soleh insyaallah ya. Baik. Mas Ridwan, sebutkan 3 saja sunnah wudu yang barusan kita sebutkan. Apa ya? Kira-kira. Tadi saya agak ngantuk sih. Cuma pakai kacamata aman. Monggo Mas, 3 Mas. Sunnah yang hukumnya 1. Membasuh wajah. Wajib itu. Wajib ya. Sebagian kepala, mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh berarti harus basah. Ini yang dilakukan anak-anak kecil. Kalau ada bapak-bapak yang sampai rambutnya basah banget, berarti kayak anak kecil. Mengusap kepala, sebagian kepala wajib. Berarti yang lain? Mengelus jenggot. Bukan mengelus dada ya. Mengelus. Kalau mengelus berarti gini Mas, nggak sampai ini, nggak sampai kulit. Apa Mas? Ayo cepetan. Menghirup air, bukan menghirup udara. Menghirup air ya. Terus yang kedua. Banyak, ada 10 kan? Ulama menyebutkan ada yang sampai 50. Ya. Monggo. Ada yang pakai masker lagi? Berkumur-kumur, ya. Terus satu lagi. Ya, bisa dibantu Mas. Ya. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya sunnah-sunnah ini. Dimudahkan oleh Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini dengan sempurna, agar kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.